Iya. Shalom. Shalom Bu Guru. Iya, jumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran agama Kristen. Ibu berharap anak-anakku semua sehat. Terima kasih untuk Devilie yang sudah hadir. Iya Dan Bu Guru. juga berharap teman-teman yang lain bisa masuk. Dan semoga jaringan kita baik ya. Iya, Ivana juga sudah mulai connect. Baik, anak-anakku bisa aktifkan videonya. Kita akan mulai pembelajaran kita di sore hari ini. Dengan doa. Ya, Ibu akan memimpin kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh ada dalam pembelajaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami ketika membaca, merenungkan, kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian dan juga hamba-Mu yang akan menerangkan arti firman itu bagi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan tolong kami semua. Saat ini kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan lewat pembelajaran agama khususnya di kelas 8A. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dari pembelajaran kita saat ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Devilia, Hadir Bu. Ivana, Hadir Bu. ya Melinda, Hadir Bu. ya baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Ibu berharap semua siap untuk menerima materi dan semua ada dalam keadaan sehat ya anak-anakku. Kita tetap percaya dan bersyukur karena Tuhan terus menjaga kita. Di tengah masa pandemi, kita percaya kasih-Nya selalu ada untuk memberkati dan menyelamatkan kita semua. Ya, baik anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran kita saat ini. Iya. Sebelum kita masuk dalam materi kita, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi. Mungkin masih ada anak-anak yang mengingat pada pertemuan minggu lalu kita berbicara tentang materi apa? Iya. Kita berbicara tentang materi ciri-ciri orang beriman dan bagaimana kita dapat memelihara iman itu. Ya, anak-anakku saat ini kita ada dalam pokok materi setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Pokok materi kita setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ya, Ibu mau tanya, dari gambar yang Ibu telah tampakkan pada layar
yang kalian bisa lihat, apakah kalian sudah melakukan dalam kehidupan pribadi, mulai dari setia beribadah pada gambar pertama, dalam suasana di dalam suatu gereja, dan juga setia berdoa, tetapi juga pada gambar yang ketiga yaitu setia membaca Alkitab. Ya, apakah anak-anakku sudah melakukannya dalam kehidupan pribadi atau dalam kehidupan keluarga dan bergereja? Iya, tentunya sebagai orang Kristen kita harus melakukan itu dan kita harus setia untuk melakukan ketiga hal ini. Ya, baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kita ketika kita mempelajari materi ini, yang pertama kita dapat menghayati ibadah, doa, dan membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman. Yang kedua, kita dapat bersikap setia dalam ibadah, doa, dan membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman. Dan yang ketiga, kita dapat memahami makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ya, selanjutnya kompetensi dasar. Kita menghayati ibadah, doa, dan membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman. Indikatornya, kita menghayati ibadah. Kita dapat berdoa dan membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman. Ya, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, materi kita ini kita berbicara tentang makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Bahan Alkitab yang akan melandasi kita punya materi terdapat dalam kitab Efesus 6 ayat 18. Anak-anakku yang sudah memegang Alkitab bisa lihat bahan Alkitab yang pertama, Efesus 6 ayat 18, dan yang kedua Roma 12 ayat 12. Ya, yang berbunyi demikian. Efesus 6 ayat 18, Devilia bisa baca. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Baik, untuk Roma 12 ayat 12, Melinda atau Ivana yang sudah buka Alkitab, silakan baca. Saya Bu Guru. Iya, sayang, silakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya, baik. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Nah, doa sebagai nafas hidup artinya doa merupakan kebutuhan bagi orang beriman. Ya, tanpa doa kita akan binasa. Iya. Ibadah, doa, dan membaca Alkitab adalah tiga hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Kesetiaan dalam berdoa dan membaca Alkitab bukanlah menyangkut kuantitas atau jumlah berapa kali kita harus melakukannya dalam sehari.
Ya, dalam Alkitab tidak dikatakan seperti itu anak-anakku. Ya. Tidak ada aturan berapa kali sehari orang Kristen harus berdoa dan membaca Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memberikan penekanan mengenai berapa kali pengikutnya harus beribadah dan berdoa. Namun yang pasti Tuhan Yesus memberikan penekanan pada kesungguhan dalam berdoa dan bagaimana orang percaya berdoa dalam iman dan pengharapan. Ya. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai orang yang beriman. Nah, anak-anakku yang dikasihi, salah satu doa yang merupakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, yaitu doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami ini kita dapat melihat adanya pergumulan hidup manusia. Doa Bapa Kami ini doa yang singkat, namun dia mencakup seluruh pergumulan hidup kita sebagai manusia. Dan di dalam doa ini Tuhan Yesus menekankan bahwa Bapa kita di sorga lebih tahu apa yang kita butuhkan. Nah, anak-anakku, dalam kaitannya dengan ibadah dan doa, Jemaat Kristen pertama memiliki kehidupan ibadah yang luar biasa. Kita bisa lihat dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Di situ mencatat atau menulis tentang cara hidup mereka. Ya, saat Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, banyak orang bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka tidak hanya beribadah, tapi juga mereka berdoa dan membaca Alkitab. Dan mereka juga saling menolong tanpa merasa pamrih, terutama bagi orang lain yang berkekurangan. Jadi pada waktu itu kehidupan ibadah jemaat Kristen mula-mula itu bukan hanya diwujudkan melalui ibadah formal, tetapi melalui praktek kehidupan mereka. Ya, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan contoh mengenai pentingnya ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Bagian Alkitab yang mencatat hal itu ada dalam kitab Markus, Injil Markus 1 ayat 35, Injil Markus 6 ayat 46, Injil Lukas 5 ayat 16, Injil Lukas 6 ayat 12, Injil Lukas 22 ayat 41 dan 42. Di sini ditekankan bahwa sebagai orang Kristen, penting bagi kita untuk memelihara iman dan pengharapan. Dan cara yang terbaik dalam memelihara iman adalah melalui ketekunan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ya, anak-anakku, kita tahu ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan Allah. Di situ kita bersekutu bersama
saudara seiman di dalam gereja. Kita melayani Tuhan, mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Itu ketika kita berbicara tentang ibadah. Lalu berdoa. Berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah yang diimani. Mengenai doa, Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bisa lihat dalam doa Bapa kami yang isinya menyangkut seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia. Anak-anakku, pernahkah kamu merenungkan isi doa Bapa kami? Siapa yang di antara kalian sudah menghafalkan doa Bapa kami? Coba angkat tangannya. Ya, luar biasa. Doa ini adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semua. Ya, singkat namun memiliki arti. Nah, pernahkah anak-anakku merenungkan isi doa Bapa kami? Siapa yang bisa menyebutkannya? Ivana, Melinda, atau Devilia? Menurut kamu, kalau kamu merenungkan doa Bapa kami itu kita berbicara tentang apa? Iya. Baik, anak-anak yang terkasih, mari kita lihat. Untaian kata-kata dalam doa, ya, penuh dengan makna. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan orang beriman untuk berkomunikasi dengan Allah dalam kejujuran dan ketulusan hati. Nah, ada tokoh menurut Van Niftrik dan Bolan Dogmatika masa kini ya, dalam bukunya dikatakan bahwa orang percaya berdoa untuk mengucap syukur karena telah dimerdekakan dari dosa. Jadi berdoa juga berarti merendahkan diri di hadapan Allah. Sujud menyembah kepadanya. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengertian yang paling sederhana, berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Ya. Doa adalah ekspresi hubungan kita dengan Allah. Doa menggambarkan ketergantungan orang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang percaya yang percaya kepadanya mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan pengikutnya berdoa kepada Allah sebagai Bapa. Doa yang diucapkan secara sederhana dalam bentuk komunikasi langsung dengan Allah sehingga kita dapat menyapa Allah sebagai Bapa kita. Kita boleh langsung berbicara kepada Allah tanpa adanya penyambung lidah. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa dan menjadikan kita anak-anak Allah. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri adalah anak Allah. Jadi kita punya kesempatan untuk menyebut Allah sebagai Bapa kita. Ya, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Tuhan Yesus memperingatkan kita terhadap kemunafikan dalam doa. Ya, dalam kita berdoa jangan menjadi orang munafik. Ketika kita mencoba untuk mengesankan orang lain dengan doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh berdoa dengan tujuan menekan Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Semakin setia kita berdoa dan membaca Alkitab, semakin dalam kita akan memahami tentang Allah dan apa kehendaknya. Ya, dalam Injil Matius 6 ayat 9 hingga 13, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, yaitu doa Bapa kami. Ya, Ibu berharap semua sudah dapat berdoa Bapa kami dengan baik. Karena ini adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap orang percaya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini adalah doa Bapa kami yang boleh kita baca bersama-sama dalam kitab Injil Matius 6 ayat 9 hingga 13. Nah, kita perhatikan dalam bagian doa itu, yang pertama kita bisa melihat tiap orang dapat berbicara langsung dengan Allah Bapa. Yang kedua, doa memiliki 6 permintaan yang mencakup hal esensial dari kehidupan iman. Hal yang penting dari kehidupan iman, yaitu mengenai datangnya kerajaan Allah sampai dengan kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan kita mulai dari makan dan minum. Bagian yang ketiga yang perlu kita perhatikan yaitu orang percaya meminta pengampunan Allah Bapa, tapi serentak dengan itu orang percaya juga dituntut untuk saling mengampuni. Ya, orang percaya meminta pengampunan Allah, tapi juga kita diminta untuk kita dapat saling mengampuni sebagai sesama manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita lihat lagi bagian dalam Injil Matius 21 ayat 22. Ibu minta salah satu anak bisa membaca kitab Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-22, berbunyi, yang sudah silakan baca. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Iya, amin ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Nah, ada beberapa panduan yang diambil dari ajaran Tuhan Yesus mengenai doa. Yang pertama, kita harus berdoa dengan penuh penyerahan diri kepada Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Yang kedua, kita harus berdoa secara alami, menggunakan isi hati kita
dan penyerahan diri kepadanya. Ketiga, kita harus berdoa dengan kata-kata yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, kita harus berdoa dalam kepercayaan bahwa Allah Maha mendengar dan Ia menjawab doa kita menurut kasih dan keadilannya. Yang kelima, kita berdoa dan membaca Alkitab sesuai dengan kehendak Allah. Keenam, ingat, tidak ada masalah yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk didoakan. Berdoalah dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ya, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan beribadah, berdoa dan membaca Alkitab harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, beribadah, berdoa dan membaca Alkitab ya, merupakan salah satu cara umat manusia untuk mengenal Allah dan memahami kehendaknya dalam hidup kita. Dengan kesetiaan dalam beribadah, berdoa dan membaca Alkitab akan membuat kita menyerahkan hidup kita dengan berserah kepadanya. Ya, ini adalah materi kita di sore hari ini. Ya, Ibu berharap anak-anakku boleh mengerti, tapi juga dapat melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini kita akan sampai pada kesimpulan materi kita. Iya. Kesimpulan materi kita, anak-anakku bisa memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari saat ini. Iya. Tentang setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Siapa yang memberikan kesimpulan? Yohana? Ivana atau Devilia? Atau Melinda? Ibu menanti waktu kita terus berjalan, mari. Oke. Iya. Yohana, silakan. Baik. Anak-anakku silakan aktifkan videonya dan kita akan lihat secara bersama-sama kesimpulan kita di sore hari ini. Ivana dan Devilia. Melinda, siapa yang mau memberi kesimpulan, ada? Oke. Baik, kita lihat sama-sama kesimpulan dari materi kita di sore hari ini, yaitu ibadah, berdoa dan membaca Alkitab
merupakan nafas hidup orang beriman. Nah, sebagai nafas hidup, 3 hal itu merupakan penopang utama bagi kehidupan orang beriman. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa melakukannya dengan rasa tanggung jawab, sehingga kita akan bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu kesimpulan kita. Dan tugas kita, ada tugas diskusi kelompok. Apakah keluargamu melakukan ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab bersama? Jika ya, apakah dilakukan setiap hari atau dilakukan setiap minggu? Jika tidak, apa alasannya? Itu tugas diskusi kelompok. Kemudian tugas tertulis, mengapa beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sangat penting bagi orang Kristen, khususnya bagi kalian peserta didik SMP Negeri 2 Sentani. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan doa adalah nafas hidup orang beriman? Ketiga, sebutkan perbedaan antara beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dan yang keempat, bagaimana sikap yang benar ketika kita melaksanakan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Yang kelima, apakah semua doa kita dijawab oleh Tuhan sesuai dengan permintaan kita? Dan kita juga akan membuat janji untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Janji dapat berupa slogan, doa, maupun puisi, dan bentuk aktivitas lainnya yang bertujuan agar kamu dan teman-temanmu setia dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Baik anak-anakku, ini tugas yang akan dikerjakan dan Ibu akan memberikan nilai. Anak-anakku bisa jumpai dalam Google Classroom kita. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan doa. Ya, Ibu minta Devilia untuk pimpin kita dengan doa. Teman-teman dan guru, marilah kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Sekarang ini kami telah selesai belajar ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar materi yang sudah disampaikan oleh Bu Guru bisa tersimpan baik di otak kami dan nanti kami bisa menjawab semuanya dengan baik ketika ujian nanti. Inilah doa kami, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lain kesempatan. Tetap pakai masker. Ketika melakukan aktivitas keluar, gunakan protokol kesehatan. Tetap cuci tangan. Dan salam damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Iya, Bu Guru.